Roronoa Zoro, pendekar pedang bajak laut topi jerami, adalah salah satu karakter paling luar biasa yang Oda tulis dalam ceritanya. Menjadi orang nomor 2 di kru bajak laut Mugiwara, tidak mengherankan jika para penggemar mengetahui bahwa Zoro sangat penting perannya dalam alur cerita One Piece. Zoro sangat penting keberadaannya bagi Luffy dalam mewujudkan mimpinya untuk menjadi raja bajak laut, dan pada saat yang sama, ada aspek lain dari karakter ini yang juga akan memperseru alur cerita One Piece. Salah satu aspek terpenting dari karakter Zoro adalah mimpinya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, yang sepenuhnya bergantung pada kekuatan saja. Karena itu, Zoro sangat membutuhkan kekuatan dalam proses perjalanannya untuk dapat mencapai impiannya. Jelas sekali, Zoro telah berkembang sangat jauh, dan para penggemar juga telah melihatnya cukup banyak aksinya dalam alur cerita One Piece akhir-akhir ini. Namun, masih ada hal yang harus dicapai Zoro jika dia benar-benar ingin menjadi pendekar pedang terkuat di seluruh dunia. Zoro mungkin sangat kuat, namun dia belum berada di puncak, yang berarti masih banyak kemampuan yang harus dia capai. Perjalanan Zoro yang luar biasa telah membuatnya semakin kuat selama bertahun-tahun, dan kita tidak dapat menutup mata terhadap fakta bahwa dia telah menjadi seorang petarung yang luar biasa selama bertahun-tahun. Faktanya, tingkat kekuatan Zoro saat ini sangat memukau, dan sebagian besar petarung di dunia One Piece sudah tidak memiliki peluang untuk menang ketika melawannya. Namun, bukan berarti Zoro sudah berada di posisi teratas. Misalnya, di alur negeri Wano, Zoro memiliki kekuatan yang luar biasa, namun dia masih belum setara dengan Kaisar Laut yang dia lawan di atap Onigashima. Tetap saja, Zoro melakukan apa yang bisa dia lakukan dalam arc tersebut, dan dalam pertarungannya melawan King, dia memperoleh kekuatan yang luar biasa. Zoro diberi akses ke pedang legendaris Enma selama arc tersebut, dan saat di Onigashima tugasnya adalah mengeluarkan teknik pedang terbaiknya. Meskipun awalnya dia kesulitan mengendalikan Enma, Zoro akhirnya berhasil menguasainya, dan ketika dia benar-benar membiarkan Enma menyedot haki sebanyak yang diinginkan Enma, dia berhasil membuka kekuatan infus haki penakluk. Kemampuan ini sungguh luar biasa dan mendorong Zoro ke tahap level kekuatan berikutnya. Setelah membuka infus haki penakluk dan kemampuan untuk menggunakan Riwo, maka Zoro dapat bertarung melawan musuh terberat sekalipun dalam pertempuran. Pertarungannya melawan King berakhir cukup cepat setelah dia mendapatkan akses ke kemampuan ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Zoro berada pada tingkat kekuatan yang benar-benar berbeda saat ini. Meskipun haki penakluk dan haki persenjataan tingkat lanjut memang sangat membantu Zoro dalam hal penguatan pedang Enma, Zoro adalah orang pertama yang mengakui fakta bahwa kendalinya atas kekuatan ini tidaklah besar. Faktanya, Zoro bahkan tidak bisa menggunakan Enma terlalu lama, dan jika dia melakukannya, dia berisiko mati dalam pertempuran. Itulah sebabnya dia bertujuan untuk mengakhiri pertarungan melawan King sesegera mungkin, dan pada saat yang sama setelah pertarungan selesai Zoro terlihat pingsan. Oleh karena itu, ada banyak aspek kekuatan yang harus Zoro tingkatkan sebelum dia melangkah lebih jauh lagi, dan para penggemar sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan dilakukan pendekar pedang ini selanjutnya. Yang jelas, Zoro harus melangkah lebih jauh jika ingin mengalahkan seseorang sekuat Mihawk. Dia belum berada pada level itu, dan tentu saja dia membutuhkan waktu untuk mencapai level tersebut. Saat ini, Zoro sendiri menyadari apa yang perlu dia lakukan selanjutnya, dan jelas fokusnya adalah mengetahui cara mengendalikan hakinya dengan lebih baik. Zoro dapat memanfaatkan kemampuan luar biasa saat dia menyalurkan wujud Raja Nerakanya, namun durasi dia dapat menggunakan kekuatan mode luar biasa ini tidak terlalu lama. Oleh karena itu, fokus Zoro harusnya bisa memaksimalkan penggunaan mode King of Hell, dan untuk itu dia harus dapat mengatur hakinya dengan lebih baik. Begitu dia mampu melakukan itu, baik itu dengan meningkatkan staminanya atau dengan melatih tubuh dan pikirannya dengan cara apapun, Zoro akan mampu mencapai level berikutnya dan anehnya pertarungannya melawan Luffy dianggap berhasil memberikan keuntungan pada Zoro. Bertarung melawan seseorang dengan daya tahan dan stamina yang luar biasa tinggi pasti akan sangat membantu Zoro dalam pertarungan,
dan itulah yang dia butuhkan saat ini. Terlepas dari apakah Zoro versus Lucci berakhir atau terputus, ini adalah latihan yang bagus untuknya, dan dengan dia melawan beberapa musuh seperti itu, dia akan dapat mencapai tingkat kekuatan baru, dan itulah yang seharusnya dia lakukan. Setelah Zoro berhasil menguasai aspek-aspek kekuatan ini, langkah selanjutnya baginya adalah menguasai kekuatan pamungkas seorang pendekar pedang di One Piece, dan itu adalah dengan cara menghitamkan pedangnya secara permanen. Konsep menghitamkan pedang permanen diperkenalkan dengan baik di Wano ketika Sukiyaki menyebutkan bahwa pedang apapun bisa dihitamkan secara permanen. Begitu bilahnya menghitam, maka bilah tersebut kelasnya bisa naik dan itu berarti semua bilah Zoro akan naik kelas dan kekuatannya juga. Saat ini, Zoro tidak memiliki pedang hitam apapun dan dia pasti membutuhkan waktu untuk mencapai prestasi luar biasa ini. Sangat mungkin bahwa setelah Zoro benar-benar menguasai kemampuan untuk memasukkan haki penakluk ke pedangnya tanpa mengambil risiko kematian, dia akan menghitamkan pedangnya secara permanen. Dalam saga terakhir One Piece, kekuatan utama Zoro adalah ketiga pedangnya telah menghitam permanen. Setelah pedangnya menghitam permanen, pedang Zoro akan menjadi pedang tingkat tertinggi. Ada kemungkinan juga Zoro akan memiliki ketiga pedang kelas tertinggi, tergantung bagaimana konsep penghitaman itu sendiri bekerja. Terlepas dari itu, apa yang bisa dipastikan oleh para penggemar adalah bahwa Zoro akan memiliki 3 bilah hitam permanen di akhir One Piece, dan ini akan mendorongnya ke level di mana dia bisa bertarung dan mengalahkan Mihawk. Pada saat itu, Zoro akan menjadi sekuat kaisar laut lainnya. Meski begitu, jalan menuju ke sana tidaklah mudah, dan pastinya Zoro membutuhkan waktu untuk mencapai level tersebut. Untuk saat ini, Zoro harus fokus pada apa yang ada di depannya dan berusaha memperkuat dirinya dengan berbagai cara. Karena dengan situasi Arc Egghead saat ini yang sangat tidak menguntungkan bagi bajak laut topi jerami. Seperti yang kalian ketahui pada manga One Piece chapter 1109 menunjukkan pemandangan yang sangat mengerikan dari kemampuan milik Saint Saturn, yang kembali membuat petir hitam dengan lingkaran ajaib seperti awal kemunculannya di Egghead. Hal tersebut dilakukan Saturn untuk memanggil para Gorosei lainnya yang berada di tanah suci Mary Joyce ke pulau masa depan. Pasalnya pada One Piece 1109, Vegapunk berniat memberitahukan suatu pesan kepada dunia yang memicu kekhawatiran Gorosei bahkan pemerintah dunia. Berdasarkan tulisan yang muncul dalam lingkaran ajaib, sangat menyerupai prasasti rahasia atau alfabet rahasia yang merupakan bahasa kuno dari abad pertama dan diyakini memiliki kekuatan sihir. Umumnya tulisan tersebut berisi informasi praktis atau peringatan. Prasasti rahasia adalah prasasti yang ditulis dalam salah satu dari beberapa huruf rahasia. Alih-alih bercerita secara sihir atau mistis, mereka biasanya memberikan pengetahuan praktis atau monumen. Sementara lingkaran yang digunakan oleh Saturn sangat mirip dengan pentagram rahasia atau terkadang dikenal sebagai pentalva, segi 5, atau segi 5 bintang. Pentagram digunakan secara simbolis di Yunani kuno dan Babilonia. Bahkan angka 5 di lingkaran saat pertama kali Saturn datang ke Egghead mungkin bukan angka melainkan huruf dari alfabet rahasia yang masing-masing memiliki arti petir, kekuasaan dan ajaib. Saat Saturn pertama kali muncul hingga memanggil keempat Gorosei lainnya, saya dapat menyaksikan kilat dan lingkaran ajaib tersebut muncul seolah-olah adalah pintu gerbang. Dan tentu saja, Gorosei memiliki pengetahuan sejarah, dan mungkin ini adalah teknik dan kemampuan sihir kuno yang mereka gunakan dalam berkomunikasi hingga proses pemanggilan. Bahkan bisa jadi, mereka di Pulau Egghead hanya sebagai manifestasi dalam bentuk yang mengerikan, sementara tubuh utama Saturn masih berada di kapal. Begitu juga dengan para Gorosei yang berada di Mary Joyce berfungsi sebagai alat transportasi cepat dan juga pertahanan. Hal tersebut yang membuat Saturn selalu menerima serangan keras dari Luffy tetapi tidak mempan atau tidak berpengaruh padanya. Kekebalan terhadap serangan, komunikasi telepati, hingga pemanggilan cepat, semuanya merupakan indikasi bahwa Gorosei memiliki kekuatan sihir yang sama di antara mereka. Untuk buah iblis,
Kita sudah menduga bahwa masing-masing Gorosei tentunya memiliki buah iblis yang unik dengan kemampuan khusus. Namun dalam kasus ini, mereka berkolaborasi dan berkomunikasi melalui kemampuan sihir kuno ini. Oleh karena itu, dengan situasi genting seperti itu, Zoro harus fokus pada apa yang sedang terjadi di depannya saat ini, dan berusaha sesegera mungkin untuk dapat memperkuat dirinya dengan cara apapun untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan terjadi.